Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua di saluran Restu Bunda Channel. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya pada sehat, dan kali ini di suasana kali ini masih suasana Idul Fitri ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita, ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya terus membuat konten-konten yang mana konten-konten yang mungkin bisa bermanfaat bagi kalian. Dan selamat berjumpa di video yang ketujuh ini ya. Saya di sini masih membahas soal alur kocoran beras ya, yang ke depan ini, yang ini teman-teman ya. Jadi alur kocoran beras yang ke depan, yang di sini, dan saya kasih nomor 2 ini ya. Ini masih sambungannya dengan yang nomor 6. Tetapi kali ini akan saya bahas mengenai settingannya ya. Bagaimana settingannya supaya beras itu bersih yang keluarnya ke sini, ke kocorannya ini ya. Ini ada settingannya teman-teman ya. Apa saja yang disetting teman-teman ya. Seperti apa sih harus disetting segala macam. Nah ini saya uraikan dulu ya. Jadi untuk kocoran beras yang ke depan sini, kebanyakan ya, misalnya ada yang banyak bertanya sama saya, kadang-kadang ini ya lewat kocoran beras juga. Jadi ada beras ataupun ada sekam yang terbawa sama beras ke depan ya. Ada beras ataupun ada sekam yang terbawa sama beras ke depan. Nah, ini memang sih bukan dari kocoran beras saja ya, penyakit yang macam itu ya. Sekam yang ke depan itu misalnya pemasangan PK ini misalnya tidak di water pass dulu atau tidak seimbang ya. Jadi posisi PK ini harus benar-benar matang ya, harus di water pass di atasnya itu ya, bagian ke depan dan bagian ke pinggir dan bagian yang ke belakang harus di water pass di atasnya ya, supaya matang. Bagaimana cara water passnya teman-teman ya? Ini sangat mudah sekali ya teman-teman, cara water passnya. Ini saya akan angkat dulu ya kameranya. Nih saya angkat dulu kameranya ya. Jadi kalaupun kalian misalnya teman-teman memasang PK ya, dari mana saja misalnya, itu jangan heran ya, ini harus benar-benar matang teman-teman ya. Misalnya contoh lah, ini water passnya, ini water pass misalnya, ditaruh aja di sini misalnya, ini matang tidak ya? Ini harus matang ini ya, harus matang. Dan juga ke belakangnya juga ke sini ya, water pass matang tidak? Ini harus matang teman-teman ya, supaya nantinya beras itu dan sekam itu seimbang ya. Jadi tidak ada berat ke depan, ke pinggir ya, jadi matang gitu maksudnya. Ini harus seimbang. Dan juga tadi yang saya katakan ya, masalah ada sekam yang ke depan itu banyak faktor sebetulnya ya. Bisa saja dari misalnya blowernya kurang keras ya, anginnya kurang tarik, anginnya nyedotnya kurang tarik, bisa saja. Ataupun dari setelan lidahnya di sini misalnya, bisa saja ya terbawa. Jadi terbawa sekam itu ke depan. Dan ada juga misalnya ada banyak sampah di atas ini gitu ya. Jadi si padi itu tidak terurai. Jadi menggumpal sama sampah gitu ya. Jadi hanya ke pinggir aja lewatnya gitu. Itu bisa juga itu yang nantinya ke depan itu banyak sekam. Banyak faktor sebetulnya kalaupun itu banyak sekam yang ke depan. Cuman salah satu faktor teman-teman ya, ini salah satunya ya, ini dari settingan kocoran beras ini ya, yang nomor 2. Yang ini ya teman-teman ya, yang nomor 2 ini. Ini harus benar-benar paham teman-teman ya, ini untuk kocoran beras nomor 2 ini ya. Ini sebetulnya bisa saja pengaruh dari ini ya, dari settingan ini. Dari di mana settingannya teman-teman ya, teman-teman harus paham dan harus mengetahui ya. Nah di sini teman-teman ya, ini teman-teman ya, untuk alur yang ini teman-teman, alur yang ini, coba teman-teman di sini diraba ya, pakai ujung jari saja ya, ujung jari sini. Nah di sini ya, yang ke bagian dalam itu tidak renggang, tidak di sini teman-teman ya, renggang tidak di sini. Ini ada yang PK yang harus rapat ya, harus rapat. Ada PK yang memang maunya renggang ya, itu.
ada yang maunya renggang. Ini contohnya mau saya buka dulu ini ya, kocoran beras ini. Jadi saya buka dulu ini ya, supaya teman-teman paham dan mengetahui ya. Oke, saya akan buka dulu ya, tidak akan saya perlihatkan ini untuk membukanya ya. Nah ini teman-teman ya, ini akan saya buka nih, bautnya udah saya cabut ke empat-empatnya, dan saya buka ini ya. Nah, ini saya hanya memperlihatkan supaya teman-teman mengetahui seperti apa sih harus di setting segala macam ya. Nah, ini saya taruh dulu di bawah ini ya. Saya taruh di bawah ini aja. Nah, sini ya. Saya taruh di sini dulu ya. Nah, ini sudah teman-teman lihat ya. Ini adalah ada namanya alur yang ke samping situ ya, yang ke sini. Biasanya di sini yang ini untuk pengeluaran sekam yang tercampur sama menir ataupun yang masih padi ya, yang masih padi gitu. Kalau beras yang turun ke samping ke sini berarti jelek gitu ya, jelek. Jadi beras jangan turun ke samping ke sini, jangan. Ini hanya sekam yang berat, sekam yang berat. Jadi sekam yang masih ada isinya ya, baik itu sepotong ataupun biasanya kan kalau sekam itu kalaupun padi itu ada yang misalnya padi yang kena penyakit, yang kena wereng gitu ya, biasanya kan itu isinya hanya sepotong ya. Nah itu kan ke depan tidak karena terlalu ringan, ke belakang juga, ke lower belakang tidak karena terlalu berat. Biasanya kalau jatuh ke sini, nah ke samping sini, seperti menir juga bisa masuk ke sini ya. Nah itu untuk yang ke samping. Nah itu ya, itu kegunaan alur yang ini ya, yang ini nih, yang ke samping ini. Nah sekarang ya teman-teman tahu ya, ini ada bibirnya ya, bibir alur yang ke samping ini ya. Nah teman-teman semua ya, ini kocoran beras yang nomor 2 ini, yang ke depan ini teman-teman ya. Nah bisa teman-teman lihat ini ya, bagian belakangnya dulu nih. Ini ya, bagian ininya, belakang ini ya. Ini harus rapat teman-teman ya, harus rapat ke bibir ini. Ada rapat ya. Jadi tidak ada celah angin ya, celah angin. Kenapa sih harus rapat segala macam? Nah, saya urai dulu ya, sebentar. Gini teman-teman ya. Begitu beras turun ya, hasil dari roll ya, dari roll turun ke sini. Di sini kan nanti ada belokan ya, ada belokan gitu ya, ada belokan macam ini. Ada semacam lingkaran gitu ya, sebut di situ ya. Sini sebelum turun ke kocoran beras ya. Di sini disortir dulu, ada angin. Ada angin. Yang ringan tentu terbawa ke belakang ya, terbawa ke belakang sana, ke blower lagi, balik lagi. Ataupun yang agak berat sedikit turun ke sini ya, ke alur ini. Yang berat semacam beras ya, berasnya itu berat kan, pasti ke depan ke sini ya, karena tidak terbawa sama angin. Ini maksudnya teman-teman ya, harus rapat di sini ya, antara ini ya, kocoran ini, bibir ini, kocoran ini, ujungnya ke sini harus rapat, ya, harus rapat. Kenapa harus rapat? Karena di sini ada angin teman-teman ya, angin. Nah ini teman-teman ya, angin ini nyedot ya, nyedot. Seharusnya angin itu nyedot tuh dari depan, dari sini, cus ke sini ya, ke sini angin tuh, larinya tuh. Baru jatuh ke sini ya, kalau ada menir baru jatuh ke sini. Nah itu seharusnya ya, seharusnya begitu. Ini kalau rapat. Kalau renggang teman-teman, angin itu terbagi dua. Ada yang dari bawah, karena ini ada celah renggang ya, apalagi celahnya misalnya besar. Ini angin akan dari sini. Jadi nyedot apa dari sini ya, kalau dari luar sini ya. Ini maksud saya begini ya. Ini sebelum dipasang ini. Ini misalnya renggang ya, antara ini ke sini renggang. Seharusnya kalau rapat, angin itu dari sini nyedotnya ya, nyedot ke situ. Kalau ada yang berat, semacam beras ataupun menir, baru jatuh ke sini. Sekarang ini misalnya renggang ya, bibir ini renggang. Angin pasti dari sini datangnya ya. Ada yang angin datang dari bawah sini. Ini akan lemah angin dari sini lemah, tidak akan tersedot. Yang akhirnya sekam itu ke sini karena angin yang nyedot ke belakang itu lemah. Yang akhirnya sekam itu ke depan terbawa sama beras itu. Jadi sekali lagi ini harus rapat ini ya ke sini. Nah cara merapatkannya bagaimana teman-teman ya? Nah ini ada kuncinya juga teman-teman ya. Masuk kunci di sini ada rahasianya cara merapatkannya. Ini oke, saya mau pasang dulu ini ya
ke semula itu yang tadi ya. Saya pasang dulu nih sebentar ya. Nah, ini teman-teman, ini sudah saya pasang kembali nih ya kocorannya ya. Seperti semula, seperti tadi. Sudah saya pasang lagi ini, sudah dibaut ya. Ini cuma 3 ya, ini cuma 1, ini 2 ya bautnya. Satu lagi nih hilang baunya ya, belum dibaut. Biarin lah. Yang penting teman-teman bisa paham dan mengerti ya. Maksud saya yang tadi teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang kurang paham juga ya. Apa sih yang dimaksud dengan ucapan saya tadi ya? Mungkin ada yang tidak paham ya. Nah, maksudnya begini ya. Secara normal teman-teman ya, secara normal. Kalau lagi PK lagi jalan ya, LM ya, lagi jalan ya. Ini ada angin teman-teman yang menarik ke depan, ke belakang, ke dalam ke situ ya. Ada angin yang menarik ke blower ke belakang di sini. Ada angin. Angin ini fungsinya untuk menarik sekam yang terbawa ke sini ya. Jadi sekam itu terbagi dua, teman. Ada yang disaring dulu di atas sini, ada yang masih terbawa ke sini ya. Nah, di sini masih ada angin, bisa narik sekam teman-teman ya. Yang sebelum beras turun ke sini ya, keluar, sekam ini akan tertarik dulu sama angin ke dalam ya, ke dalam. Kalaupun ini sekamnya berat, nanti akan jatuh di sini. Sekam berat seperti apa sih? Tadi sudah saya katakan ya. Sekam berat itu misalnya sekam yang masih ada padi ya, yang masih ada isinya dalamnya ya. Seperti misalnya padi yang kena penyakit ya, ada padi yang kena hama, biasanya itu kan isinya sepotong-sepotong. Nah, ini kalau yang sepotong-sepotong ini teman-teman biasanya tidak turun ke ini ya, harus turun ke pinggir, ke samping sini ya, ke samping sini, ke samping nih, ke samping ya. Nah, ke sini ya. Teman-teman lihat nih, nih. Ini ke sini, ke samping sini ya, samping sini. Bisa ini. Ini ke samping sini, nih ya. Nah, ke sini ya. Ke samping sini maksud saya nih. Ya. Nah, harus jelas nih, harus jelas ya teman-teman ya. Maaf ya. Kameranya nih. Saya sampai pegang kamera sendiri teman-teman ya. Nah ya, jadi sekali lagi ya. Bentar, ini saya benerin dulu. Ini apa namanya kameranya nih. Nah ya. Nah, bentar dulu ya. Nah ya. Kelihatan jelas ya? Jelas Kak? Nah, mudah-mudahan jelas aja ya. Sekali lagi ya. Karena ada angin, jadi tertarik ya yang agak beratnya itu, yang agak beratnya ke dalam ke sini. Nantinya jatuh ke tengah ke sini, keluar ke samping sini ya. Kalau berasnya kan beras mah tidak mungkin terbawa sama angin ke belakang ke sini, tidak mungkin karena berasnya berat. Kalau berasnya kalau berasnya pasti ke depan itu ya. Nah, tadi kan banyak sekam yang terbawa sama beras. Salah satunya adalah dari sini. Dari sini. Anginnya tidak kuat untuk menarik ke dalam. Kenapa tidak kuat? Nah, itu salah satunya. Ini bisa renggang. Tadi kan sudah saya buka ya. Ini bisa renggang di sini. Nah, sini ya. Ke bibir yang ke alur yang ke tengah ini. Jadi ada angin. Angin itu sedotan dari sini kurang karena ada angin dari sini ya, nariknya dari dalam. Nah, itu. Makanya ini harus disetting ya. Ini harus rapat. Harus rapat ke bibirnya itu. Sebelum dipasang ini diuai dulu ya. Ini ditekan dulu, harus rapat ini. Nah, segini aja ya, segini. Tekan dulu biar apa namanya? Agak tunduk sedikit. Sebelum dipasang ke sini ya, ke sini. Jadi kalau disetting sekarang nggak mungkin bisa ya. Karena tertahan sama ini. Dibuka dulu ini segini aja ya. Nah, segini ya. Kira-kira 4 cm sini. Ditekuk dulu sedikit, ditekuk sedikit, sedikit ya. Supaya rapat ke sini ya. Cuman teman-teman harus perhatikan juga ini ya. Kemiringan ini. Nih ya. Kemiringan ini. Kemiringan list ini ya. Ini harus miringnya itu harus cukup teman-teman ya. Jangan terlalu matang, jangan terlalu miring, jangan ya. Harus cukup. Ini sebetulnya ya settingan ini saya kurang nih, kurang 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 tegak ya, kurang tegak. Nah, makanya saya ini bikin kuncinya teman-teman ya. Kuncinya macam ini saya bikin ya. Nih,
kuncinya macam ini nih ya, ini kuncinya. Ini hanya pelat kecil, kasih renggang sedikit, ada pengungkit di sini ya. Maksudnya untuk ungkit ini. Nah, ini dulu ya. Nah, ini harus disetting dulu. Pertama ininya dulu ya, list ininya untuk ketegakannya ya. Nah, ya. Kalau sambil dibuka ini sulit teman-teman ya, untuk mengira-ngiranya sulit. Wah, ini nggak kuat ini ininya, kuncinya nggak kuat nih. Nggak kuat, aduh ini sampai. Nah, pokoknya ini ya, misalnya ini udah cukup ya kemiringannya berapa derajat ya, dikira-kira aja lah. Dikira-kira aja. Jadi jangan terlalu matang dan jangan terlalu tegak ya. Harus ya seberapa derajat ini ya. Seandainya ini ya, pokoknya si beras itu mudah untuk turun aja ya. Mudah untuk turun aja itu. Nah, setelah disetting ini misalnya udah cukup nih. Tegakannya segini ya, list ini. Ini pasti akan renggang di sini karena ini udah dikasih tegak yang ininya ya. Udah kasih tegak. Baru dibuka ininya ya. Kocoran ini dibuka lagi. Dibuka lagi. Untuk menekuk ini ya, bagian ini. Bagian ini ditekuk dulu ini ya. Nah, gimana sih cara nekuknya? Saya nggak ngerti. Oke, saya mau buka ya. Tetapi ini sebelum dibuka, teman-teman harus luruskan dulu ini ya. Sepanjangnya harus lurus di sini ya. Dari kiri ke kanan harus lurus. Ketegakan misalnya seperti ini ya. Jadi jangan terlalu matang dan jangan terlalu miring ya. Ini. Pokoknya kalau disimpan beras di sini, jatuh beras ke sini ya. Kalau ditaruh beras di sini, tergoyangkan, jatuh beras ke sini. Itu aja ya. Ini kemiringan ini. Ini mempengaruhi teman-teman, mempengaruhi. Jadi kalau ada beras ke sini, jangan sampai beras terbawa ke samping ke sini. Jangan. Ini bukan kocoran beras yang samping itu, bukan. Kocoran itu namanya kocoran sekam. Cuman sekamnya yang masih ada isinya. Itu ya. Beras itu dilarang ke samping, harus ke depan. Nah, caranya ini setting tadi ya. Menggunakan kunci bikin aja dari apa namanya macam begini nih, macam begini ya. Ini nggak kuat ini tadi apa namanya ini terlalu tipis ininya nggak kuat. Nah, macam ini aja jadi ungkit ya, begitu, cet, gitu kan. Nah, gitu. Kalaupun misalnya ada pelat yang itu ya. Nah, ini ada pelat sedikit nih ya. Ini contoh aja ya. Ini andaikan ini ya. Ini andaikan ini. Ini kita punya kuncinya macam ini ya. Yang kuncinya macam ini nih. Ini macam ini ya kuncinya nih. Ya mau dilipat mau gimana ya penting mah ini bisa bisa narik ya. Tek ya. Bisa narik gitu ya, bisa disetting lurus kelurusannya. Kalau kebanyakan bisa dikembalikan gitu ya. Karena kalau pakai tang itu sulit ya. Kadang-kadang nggak rapih. Nggak rapih kalau pakai tang ya. Jadi bikin macam ini ya, macam ini. Nah, misalnya teman-teman itu ya udah lurus. Udah cukup ya misalnya kemiringannya. Sekali lagi ya teman-teman ya, ini kemiringan ini jangan terlalu miring dan jangan terlalu tegak. Jadi kalau ada beras ke sini, kalau tergoyangkan harus jatuh ke sini. Tetapi beras jangan sampai lari ke belakang. Itu dilarang ya. Beras harus murni ke depan supaya rendemennya bagus ya. Sekali lagi supaya rendemennya bagus. Nah, ini ya. Nah, teman-teman semua ya, setelah ini dirasa kita udah cukup, hasilnya ini pasti renggang ya. Bibir ini yang di belakang ini ya. Nah, di dalam ini pasti renggang karena ini udah disetting ya. Udah disetting ini. Kita buka lagi. Ditekuk dulu segini. Nah, oke saya buka dulu ya teman-teman ya. Saya buka dulu. Nah, ini baunya udah saya buka ya, tinggal cabut ini. Nah, ini cabut ya, dicabut ya. Nah, teman-teman semua bisa teman-teman lihat ya. Ini sebelum dikeluarkan ini ya, bisa teman-teman lihat di sini ya. Nah, ini. Jadi bibir ini karena kalau tadi sudah disetting ini ya. Jadi ini ya si apa namanya? Dahinya ini ya, bagian ini pasti akan merenggang ke sini. Cara merapatkannya, nah segini aja kira-kira ya, ditekuk dulu, teman-teman, tekuk dulu supaya ke bawah. Cara nekuknya ini harus dibuka dulu, karena tidak bisa kalau lagi dipasang. Nah, teman-teman ya, nah ini ya, nah ya, dikira-kira sajalah pokoknya. Misalnya ini teman-teman ya, ini ya, ini sudah saya ini ya.
Nih, ini kocorannya macam ini ya. Nah, ini atasnya, ini dalamnya ini. Ini tadi udah disetting ya. Jadi agak sedikit ini. Ditekuk dulu ini. Kira-kira nah pakai pakai besi, pakai apa lah, kayu lah apa. Nah, itu gitu ya. Nah, ini tekan ini ya, ditekan supaya ke bawah. Nah, ya, supaya ke bawah. Nah, ya. Oke. Ini jangan terlalu banyak, nanti sulit untuk masangnya ya. Masang bautnya nanti sulit. Nah, agak berat ini. Ntar coba ya, mau saya pakai balok aja. Nih, saya di atas catok ini ya. Ya, kira-kira segini aja ya. Ditekuk aja, biar agak ke bawah. Masukin, kalau teman-teman misalnya manual, pakai kayu, pakai apa, boleh lah. Nah, ya, dikit aja sedikit, nggak usah banyak-banyak. Nanti susah untuk memasukkan bautnya ya, baut yang samping ini. Nah, kalau terlalu banyak kan itu keras nantinya. Nah, supaya rapat ya. Ya, dikit lagi. Aduh, mentok nih. Mentok. Oke, saya balik dulu ya. Putar dulu nih. Nah, ya. Yang penting agak sedikit nekuk. Nah, bisa teman-teman lihat ini ya. Hasilnya nih. Ada sedikit nekuk ke bawah. Berarti ini akan rapat nih kalau lagi dipasang nanti. Coba saya coba dulu ya, dipasang dulu. Rapat tidak ya? Pasang dulu ini ya. Nah, sepertinya bagus sepertinya nih. Oke, saya bawa dulu ya. Saya masukkan baut dulu ini. Langsung kasih mur ya. Oke, murnya udah dikasih ya. Sebelah lagi ini, bagian sebelah sini. Masukin bautnya. Ini bautnya harus pas teman-teman ya. Ini kan baut M5. Jadi bornya juga harus M5 ya. Jadi benar-benar harus pas ya. Jadi jangan terlalu gede lubangnya dan jangan terlalu kecil ya. Harus benar-benar pas supaya tidak ada perubahan ataupun kelonggaran. Langsung kasih mur aja ya. Langsung kasih mur biar kuat. Nah, sekarang bagian baut yang tengah. Yang tengah ini ya, di baut. Nah, sekarang rapat nih teman-teman ya. Rapat sekarang ini. Udah bagus itu sekarang loh. Udah rapat ya. Kasih baut. Dan pergi sini juga kasih baut ya. Nah, udah masuk ya bautnya. Nih, rapat ya, bagus tuh. Dan kemiringan juga udah cukup. Kemiringan ininya ya, garis ini. Nah, itu teman-teman semua ya. Yang saya katakan untuk apa namanya, penyetingan ini seperti itu ya. Jadi di setting bagian ininya ya, bagian kocorannya ya, bagian kocorannya, bagian dalamnya ini. Itu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman semua ya, mengenai cara setting ataupun cara mengatur lubang angin yang ada di sini ya, ataupun cara setting alur kocoran beras yang ke depan ini. Jadi cara settingnya seperti itu, mungkin teman-teman sudah paham. Dan kalaupun ada yang belum paham, silakan tanya kolom komentar ya. Dan pasti akan saya balas. Dan kalaupun yang belum dibalas, tolong sabar saja, pasti akan dibalas. Jadi teman-teman semua ya, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang lagi memperbaiki PK-nya. Dan jangan lupa yang baru menemukan channel saya, silakan diklik dulu tombol merahnya ya. Tombol subscribe-nya silakan diklik dulu. Dan
Saya ucapkan banyak terima kasih kalian sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya, yaitu saya masih membahas soal kocoran yang masih nomor 2 ya. Masih kocoran beras ini. Jadi di sini teman-teman ya, ini di setiap pinggir ini teman-teman ya, setiap pinggir ini bukan hanya kocoran ini aja, yang lain juga sama ya. Ada celah renggang ini ya, ada celah renggang ini, baik sebelah kiri ataupun sebelah kanan nih renggang ini. Ini jangan sampai ada renggang begini ya. Kita udah terlanjur membuatnya semacam ini ya, dan tidak bisa diperpanjang lagi karena udah habis ini ya. Dan ini udah renggang macam ini. Ini jangan sampai renggang ya. Kalau renggang ini nantinya bocor ya, beras masuk ke dalam sini. Bagaimana ini cara mangpetnya? Jadi teman-teman jangan sampai mangpetnya di sini menggunakan misalnya kain ataupun kertas. Nantinya ini akan mengganggu juga kelancaran turunnya beras. Bagaimana cara mengatasinya ini ya? Saksikan juga, nanti akan saya jelaskan videonya yang ke-8 ya. Yang ke-8. Jadi khusus untuk cara menambal ataupun melakukan penutupan lubang-lubang yang renggang macam ini. Oke, terima kasih banyak teman-teman ya. Saksikan juga video yang akan datang. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.